Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di YouTube saya. Materi kali ini adalah tentang hukum pajak ya di pertemuan ke-8. Sedangkan materinya adalah pengenaan dan pungutan pajak ya. Jadi kita udah mulai masuk ke hal-hal yang teknis. Setelah sebelumnya 7 pertemuan sebelumnya terlalu banyak mengupas hal-hal yang abstrak ya, karena saya pikir dari awal hukum pajak itu langsung ngegas di tataran teknis, tapi ternyata memang secara konseptual masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan ya, dan sangat luas sekali ya hukum pajak itu, cukup ruwet ya, karena tidak hanya menyangkut tentang regulasi saja, tetapi juga menyangkut tentang ekonomi, menyangkut tentang banyak hal ya. Baik, langsung saja kita ke materi ya. Tentang jenis pemungutan pajak ada 3 macam, yaitu pajak langsung dan tidak langsung, pajak subjektif dan pajak objektif, kemudian pajak pemerintah pusat dan pajak daerah ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pajak langsung. Pajak langsung itu yaitu pajak yang pembayarannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ya. Jadi yang bayar itu adalah wajib pajaknya atau subjeknya ya. Jadi misalnya PPN atau maksud saya pajak penghasilan ya, dan pajak bumi bangunan. Karena kewajibannya itu melekat kepada subjek ya. Jadi objek pajaknya itu adalah kewajiban dari si subjek ini. Ya, pajak penghasilan kan memang tidak bisa dialihkan. Misalnya Anda adalah wajib pajak dengan penghasilan setiap tahun 100 juta rupiah, ya kan? Itu tidak bisa dialihkan, utang pajaknya tidak bisa dialihkan kepada anak Anda, kepada paman Anda, ya, kepada siapapun tidak bisa. Ya. Jadi wajib pajaknya adalah Anda sendiri, gitu kan. Aku juga PBB ya, hasil pajak bumi bangunan itu melekat juga kepada subjeknya, yaitu pada orang yang punya bumi dan bangunan. Ya nanti bumi bangunan ada beberapa macam ya, tetapi itu melekat kepada subjeknya. Nah, beda dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembayarannya bisa dialihkan pada pihak lain. Ya. Misalnya tentang bea masuk ya, tentang bea masuk, bea materi. Jadi bea itu kan wilayah di mana kita bisa memungut pajak ya. Wilayah di mana kita bisa memungut pajak itu kepabean ya. Makanya ada istilah kepabeanan, undang-undang kepabeanan gitu. Nah, wilayah di mana undang-undang kepabeanan berlaku, maaf ya, itu bea ya. Jadi ada bea, ada cukai, nanti saya jelaskan habis ini. Nah, saya di bea cukai itu di kepabeanan itu kewajiban pajaknya itu melekat pada objeknya, objek yang dikenai pajak. Misalnya bea yang masuk itu adalah barang tertentu ya, barang mewah saja. Barang mewah juga termasuk pajak pertambahan nilai yang masuk dalam pajak tidak langsung ya. Jadi itu bisa dialihkan kepada penjual ataupun pemberi jasa atau siapapun, baik penjual maupun pembeli ya, bisa dikenakan pajak ya. Ya tergantung regulasinya gitu. Jadi kan tidak melekat kepada subjek ya, tetapi melekat kepada objek gitu. Ya, paham ya? Jadi melekatnya itu kepada barangnya. Misalnya ada barang masuk ya, impor mobil mewah misalnya. Ya yang dikenakan pajak itu salah satunya. Ya. Lalu kok dua-duanya Pak? Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya tentang pajak berganda ya. Jadi ada salah satu cara ya regulasi yang menentukan agar pihak itu tidak bisa dikenakan pajak dua kali ya. Nanti ada pajak berganda. Nah, apakah nanti dalam impor dan ekspor ini pajak berganda berlaku nanti kita bahas. Tetapi intinya adalah
kenapa kemudian orang itu dikenakan pajak? Ya karena ada objek yang melekat pada dirinya, maka namanya pajak tidak langsung. Kemudian pajak subjektif dan pajak objektif, ya. Kalau pajak subjektif itu adalah pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak yang bersangkutan, ya. Jadi melihat wajib pajaknya. Ini objeknya adalah WP ya, atau wajib pajak. Jadi dilihat dalam hal ini besaran pajak harus ada alasan objektif yang ada hubungannya erat dengan kemampuan bayar dari si wajib pajak. Ya. Jadi misalnya tiap tahun nih di pajak penghasilan kan dilihat penghasilannya berapa dan kemudian bebannya berapa, sudah berkeluarga atau belum, dan kemudian eh, penghasilannya eh, per bulan berapa, beban hidupnya berapa, itu dihitung semua. Jadi ada faktor-faktor di luar diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kemampuan bayarnya, sehingga itu nanti akan ditentukan apakah dia mampu bayar pajak atau tidak. Jadi di sini dipertimbangkan pajak subjektif itu dipertimbangkan dia mampu bayar pajak atau tidak. Gitu. Nah, nanti beda dengan pajak objektif, yaitu pengenaan pajak yang hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja. Gitu. Jadi tidak melihat tidak melihat kemampuan bayarnya, ya, tetapi melihat objeknya saja. Ya sama dengan pajak langsung dan tidak langsung tadi. Di sini dilihat subjeknya, ya, yang tidak langsung dilihat objeknya. Kalau pajak objektif sama dilihat objeknya. Misalnya apa? Misalnya pajak tentang bea materai ya. Materai kan sebenarnya kan pajak atas dokumen ya, atas dokumen yang eh, ya karena hal-hal tertentu memang harus dikenai pajak, misalnya akta notaris dan beberapa akta-akta lain yang memang harus wajib ya, dikenakan pajak. Jadi sebenarnya materai itu kan pajak ya. Materai itu pajak ya atas satu dokumen ya dengan nilai tertentu ya, ada misalnya 250.000 itu materainya berapa, dan ada di Undang-Undang Bea Materai. Jadi misalnya Anda berantem terus damai gitu pakai materai, sebenarnya nggak ada gunanya juga itu, nggak mengikat, kan. Dan juga materai juga bukan syarat sah perjanjian. Jadi misalnya syarat sah perjanjian, Anda berjanji gitu misalnya ya ngapain gitu, ada materainya nggak ada materainya ya it's no problem gitu kan, it's no big deal, bukan masalah besar ya, karena bukan syarat sah perjanjian aja gitu. Jadi masih perjanjiannya masih bisa sah dan mengikat. Jadi kapan-kapan ya Anda harus bisa menerangkan hal ini ya. Materai itu bukan syarat sah perjanjian. Itu pajak, bagian dari pajak dokumen gitu kan. Ya ya memang seperti itu ya. Objek pajak semakin diperluas apapun jadi pajak ya, karena memang butuh butuh pemasukan dari negara. Kemudian yang ketiga ya, ada pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah ya. Kenapa kemudian ada dua? Ya karena adanya otonomi daerah, adanya proses desentralisasi di mana setiap daerah punya kewenangannya sendiri, kewenangan-kewenangan tertentu ya, dan pemerintah pusat tentu saja punya kewenangan. Sehingga dalam pajak dan perimbangan keuangan ada beberapa hal-hal yang bisa dipungut oleh pemerintah pusat dan ada hal-hal yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah ya. Dan nanti pembagiannya gimana Pak? Oh, nanti di hukum keuangan negara ya. Pak Anggit lebih banyak tahu. Nah, yang pertama dari pemerintah pusat dulu ya. Pemerintah pusat itu pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk sumber penerimaan negara. Nah, pajak yang dipungut pusat ini dikelola oleh dua direktur jenderal, yaitu Direktur Jenderal Pajak ya dan Direktur Jenderal Bea Cukai. Jadi ini misalnya aja nih, ini yang di DJP ya, Direktur Jenderal Pajak.
Ini ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, bea materai dan pajak bumi bangunan sektor 3. Ada perkebunan, kehutanan dan pertambangan migas. Jadi ini termasuk pajak penghasilan, kita masuknya ke pusat ya. Pajak penghasilan kita masuknya ke pusat, termasuk gaji, ya, honorarium, hadiah, dan sebagainya yang masuk dalam penghasilan kita dalam 1 tahun yang dilaporkan dalam SPT. Nah, itu masuknya ke pemerintah pusat. Kemudian ada pajak pertambahan nilai dan kemudian pajak penjualan barang mewah. Pajak Nah, kalau pada pertambahan nilai itu pajak yang dikenakan terhadap konsumsi, penyerahan, kemudian pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, termasuk daerah kita kadang bisa juga kena PPN ya. Dan kemudian pajak barang mewah ya, yang termasuk dalam barang mewah itu bukan, kalau nggak salah itu bukan barang pokok, dan kemudian barang itu dikonsumsi masyarakat tertentu. Ya, misalnya Ferrari ya, Ferrari, mobil sport balap itu kan bukan kebutuhan pokok orang ya. Kalau kita kenal dulu kan kebutuhan pokok orang kan makan, papan sandang pangan gitu kan, rumah, pakaian, makan gitu, itu kebutuhan pokok. Nah, mobil kan bukan merupakan barang pokok ya kan, dan itu pun masyarakat tertentu aja gitu kan. Ya mobil sekarang hampir semua orang punya lah dan bisa mengaksesnya gitu. Tetapi untuk misalnya mobil sport memang tidak semua orang punya, sehingga bisa dikenakan eh, pajak penjualan barang mewah, dan itu memang gede ya, pajaknya gede. Misalnya untuk objek yang di atas 1 miliar itu memang pajaknya 100%. Nah, kalau nggak salah itu ada yang mobil 2,5 M ya, sama bayar pajaknya jadinya 5 miliar gitu. Ya itu apa namanya, kayak subsidi silang ya, kayak subsidi silang di masyarakat. Ya semakin orang kaya ya makin pajaknya semakin banyak diburu gitu. Ya, karena kepemilikan terhadap objek pajaknya itu semakin banyak gitu ya. Kalau untuk subjek pajaknya sendiri untuk penghasilan memang ya nggak banyak, tetapi ketika dia punya banyak objek benda yang dikenakan objek pajak ya DJP semakin ini kan, semakin keras ya untuk ambil ya. Dan kemudian ada bea materai, sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya pajak dokumen itu kayak perjanjian ya, perjanjian dengan nilai tertentu ya, nggak perjanjian besok mau ke mana, hanya besok mau ke Solo gitu buat perjanjian pakai materai, atau berantem di kantor polisi pakai materai, sebenarnya nggak usah, nggak nggak berpengaruh gitu kan. Ya misalnya terjadi pelanggaran perjanjian ya kan, ini sudah materai gitu, nggak berpengaruh gitu. Kemudian ada akta notaris, kwitansi pembayaran, ada surat berharga, dan beberapa lain. Nah, ada untuk kewenangan bea cukai ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, seperti saya jelaskan tadi, bea adalah ya, wilayah di mana berlakunya Undang-Undang Kepabeanan. Jadi, bea itu berlaku untuk tarif barang masuk dan barang keluar, ya, impor maupun ekspor. Ya, itu masuknya dalam kepabeanan. Ya, jadi barang masuk kena bea, barang keluar kena bea. Adapun cukai, cukai itu pungutan negara yang dikenakan untuk barang tertentu saja, ya, yang sifatnya, ya, yang sifatnya itu tertentu juga, gitu. Jadi ini dikenakan barang tertentu untuk barang tertentu juga. Tertentunya gimana? Misalnya ada kebutuhan untuk dikendalikan atau barang yang beredar tersebut berbahaya, ya, sehingga perlu diawasi. Misalnya apa? Rokok. Nah, rokok itu kena cukai. Nanti Anda harus juga bisa membedakan ada pajak rokok, ada cukai rokok. Nah, itu pusing kan? Pajak rokok kena 2 kali. Ya intinya bayar 2 kali ya. Nah, cukai itu
Ya, misalnya rokok ya, rokok itu ya kita tahu berbahaya ya, dan pengusahanya sendiri mengakui kan di setiap bungkus rokok ada bahaya rokok, itu ada ya, dan rokok kan barang tertentu ya kan, dan konsumsinya kan perlu dikendalikan, makanya harus bayar cukai. Atau misalnya alkohol ya, alkohol itu ya, saya kemarin sempat diundang diskusi sama teman-teman di Solo. Pak, bagaimana ini kemudian? Apakah Pak Jokowi ketika Perpres tentang investasi minol ini dicabut, alkohol berhenti beredar? Ya enggak. Peraturan-peraturan sebelumnya itu memang sudah ada regulasi tentang alkohol, sudah ada. Misalnya eh, apa? eh, Alkohol itu boleh beredar dan bisa diminum di tempat, misalnya di hotel atau di tempat-tempat lain. Itu memang peredarannya memang dikendalikan dan ada cukainya tersendiri. Jadi dia diperbolehkan beredar, tetapi di eh, dalam syarat-syarat tertentu. Makanya dikenakan cukai. Alkohol pun sama, ya, dikenakan cukai. Sehingga tidak bisa beredar bebas, gitu. Enggak seperti barang-barang yang lain, ya kan, misalnya apa, makanan gitu kan, atau beberapa item yang lain. Tapi misalnya alkohol, karena memang ada sifat negatifnya, ya, dan perlu pengawasan, makanya dia dikenakan cukai ya. Beda dengan pajak, pajak sifatnya paksaan dan objeknya luas gitu. Objeknya tidak barang tertentu, semuanya bisa dikenakan objek. Ya. Dan juga bisa dikenakan terhadap wajib pajak gitu kan. Tidak seperti cukai, cukai terbatas gitu. Jadi paham ya bedanya pajak, cukai, bea. Jadi nanti ketika ditanya orang bedanya bea cukai itu narik pajak nggak sih? Nggak gitu kan. Dia narik bea saja gitu di masalah kepabeanan. Gitu kan. Dan kemudian ada pajak pemerintah daerah, ya. Nah ini pajak pemerintah daerah ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, misalnya kapal. Terus bebek-bebekan yo kena ora pak, yo ketoknya ora. Kendaraan kendaraan kan mesti bermesin ya. Itu bebek-bebekan itu kan yang di danau ya nggak kena pajak lah. Dan biaya balik nama ada pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan kemudian pajak rokok tadi yang seperti kita bahas. Jadi pajak rokok dan cukai rokok berbeda, ya. Beda, beda objeknya. Ya. Nanti coba cari di apa di internet. Saya nggak lupa tadi apa perbedaannya apa, tetapi memang ada perbedaan, terutama dalam objek-objek pengenaannya, gitu kan. Kalau nggak salah cukai itu bisa per batang, ya, kalau pajak enggak. Ya. Makanya kan eh, harga asli rokok itu kan murah, ya, tapi cukainya yang tinggi. Dan kemudian ini pajak tadi pajak provinsi ya, yang ini ya. Kalau pajak pemerintah kabupaten kota bisa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, galian C, ya. Pajak parkir, nah termasuk juga pajak air tanah, pajak hasil usaha burung walet maksudnya ya, dan pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Nah, nanti PBB memang ada perbedaan, ya ada beberapa ada beberapa ini ya perbedaan ya, ada PBB untuk desa, ada PBB untuk kota. Nah, kalau untuk pusat memang yang ditarik adalah PBB sektor 3 ya, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan migas. Jadi pusat itu memang nggak bisa narik PBB tentang pajak hotel itu nggak bisa, pajak restoran nggak bisa, karena itu masuknya kabupaten atau provinsi. Dan kemudian kita masuk ke stelsel pajak ya, stelsel pajak ada 3, stelsel real, stelsel anggaran atau fiktif stelsel, atau stelsel campuran. Jadi stelsel itu eh, asumsi tentang pengenaan pajak, gitu kan? Asumsi tentang pengenaan pajak terhadap seorang. Metodenya akan seperti apa? Nah, stelsel real itu adalah ya, stelsel yang didasarkan pada
eh, keadaan seorang secara real gitu. Jadi pengenaan pajaknya itu didasarkan ya pada ya, kebutuhan asli atau kemudian kepada keadaan asli dari wajib pajak gitu. Jadi misalnya tentang pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan stelsel realnya itu dihitung di akhir tahun ya. Dihitung dari akhir tahun. Kenapa dihitung dari akhir tahun? Karena melihat dulu perkembangan orang selama 1 tahun pajak, gitu kan? Selama 1 tahun pajak, bagaimana kehidupan dia. Misalnya bulan satu oke, ya, gajinya oke ya, bulan kedua gajinya oke, bulan ketiga gajinya cukup untuk kebutuhan sehari. Misalnya bulan keempat ternyata ada kebutuhan untuk memperbaiki rumah misalnya. Pada akhirnya kan untuk kebutuhan sehari-hari kan akhirnya banyak tersedot ke situ, ya kan. Jadi bisa kurang ya. Terus kemudian bulan kelima oke lancar, dan bulan ketujuh misalnya, dan misalnya bulan ke-10 anaknya harus bayar SPP untuk sekolah, kan butuh biaya gede misalnya mau masuk sekolah. Nah, itu dihitung sampai akhir tahun ya, dilihat secara realnya. Oh, ternyata memang 1 tahun ini eh, penghasilannya banyak berkurang ya, karena bulan ini harus ini, bulan ini harus ini ya, makanya baru ya surat ketetapan pajaknya itu baru keluar akhir tahun gitu. Baru keluar akhir tahun ya, baru orang bayar pajak gitu. Jadi anggapan pemerintahnya gitu ya, metode untuk melihat apa namanya kemampuan bayar pajaknya dilihat secara real. Nah, itu berbeda dari stelsel anggapan atau fictive stelsel. Kalau fictive stelsel itu adalah asumsi dari pemerintah bahwa orang ini dengan penghasilan segini, maka bayar pajaknya segini. Ya, misalnya tadi tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan dengan stelsel anggapan atau fictive stelsel mengasumsikan ya, kemampuan bayar orang untuk wajib pajak itu misalnya didasarkan dari gaji bulanan, ya, dari honorarium, dari tunjangan, ya, dari gaji pokok nanti dihitung dulu. Jadi biasanya surat ketetapan pajaknya di awal. Ya. Karena dia melihat, wah kebutuhan per tahunnya itu segini. Dan juga dia melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Oh tahun kemarin dia segini. Ternyata di bulan 5 dia harus ada pengeluaran rutin untuk berbagai hal ya. Dan bulan 10 ada pengeluaran rutin untuk berbagai hal gitu. Dan ada beberapa hal dan itu bisa dilihat. Nah, ini jadi eh, Fiskas Fiskas itu melihat bahwasannya wajib pajaknya itu kira-kira bisa ngambil segini tanpa melihat secara real kehidupan dari wajib pajak itu sendiri, kebutuhan per tahun. Jadi kalau kalau stelsel anggapan atau fiktif stelsel itu dia melihat bahwasannya kebutuhan orang setiap tahun dan pengeluaran orang setiap tahun itu adalah sama. Jadi dia nggak melihat secara real. Kalau stelsel real itu kan dia melihat bahwasannya oh kebutuhan setiap tahun orang berbeda. Bisa saja ya, bisa saja tahun ini kebutuhan pajaknya kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari nggak cukup banyak ya kan, ya ya misalnya anaknya udah kerja gitu kan, jadi kan penghasilan untuk penghidupan keluarganya kan sudah agak berkurang ya, sehingga kemampuan untuk membayar pajaknya lebih tinggi. Nah, kalau stelsel anggapan nggak sama terus gitu, karena dilihat dari penghasilan-penghasilan yang bisa masuk ke dalam wajib pajak itu sendiri. Nah, terakhir stelsel campuran. Nah, stelsel campuran ini adalah stelsel yang menggabungkan antara stelsel real dan stelsel anggapan. Ya. Jadi kalau stelsel real itu surat ketetapan pajaknya di akhir, stelsel anggapan di awal, gitu kan? Karena melihat kemampuan dari wajib pajaknya sendiri. Nah, kalau stelsel campuran itu ada dua, di awal dan di akhir. Di awal itu dengan stelsel anggapan, ya, untuk kemudian di akhir itu bisa direvisi menggunakan stelsel real. Ya, misalnya Anda untuk pajak penghasilan setiap tahun ada 100 juta, ya, muncul surat ketetapan pajak pada bulan 3 biasanya, surat ketetapan pajak harus bayar segini gitu. Tetapi di akhir tahun bisa direvisi, misalnya karena
di bulan keempat atau bulan kelima harus ada pengeluaran besar, misalnya menikahkan anak, ya, atau biaya jalan-jalan atau sesuatu yang menyedot banyak penghasilan gitu ya kira-kira, sehingga menyebabkan penghasilan Anda turunan di akhir itu nanti bisa direvisi. Nah, bisa direvisi. Oh ternyata secara fiktif ini memang nggak segini Pak tahun ini. Jadi semi fiktif dan semi real gitu kan, dua-duanya digabungkan. Dan kemudian ke sistem pengenaan pajak ada self assessment dan withholding system, kemudian official system ya. Kita ke self assessment. Self assessment itu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang berutang ya. Dalam hal ini Fiskas tidak campur dalam urusan ini. Jadi self assessment system itu sistem dalam pengenaan pajak yang dimana wajib pajak itu menghitung sendiri ya. Wajib pajaknya itu menghitung sendiri. Misalnya kemarin dalam pajak penghasilan Anda kan isi SPT. Ada yang pernah isi SPT ya. SPT kemarin kan untuk menentukan kemampuan Anda membayar pajak ya. Apakah sudah PTKP atau belum. Dan ternyata saya memang belum PTKP. Orang gajinya masuk berapa gitu kan. Nah, itu kan saya ngitung sendiri. Aset-aset yang saya punya itu apa saja. Terus kemudian barang-barang yang saya punya itu apa saja. Penghasilan saya setiap bulan berapa. Tunjangannya berapa. Itu nanti dihitung. Yang menghitung saya sendiri dan yang melaporkan adalah saya sendiri. Baru nanti Fiskas. Fiskas ini yang mengut pajak. Fiskas ini mengkonfirmasi benar atau enggak. Nah, itu self assessment system. Ya. Ada beberapa contoh misalnya di PPH ya, pajak penghasilan tentu saja PPH 21 itu kan. Ada pajak penghasilan, ada pajak barang mewah. Itu self assessment system. Nah, ada withholding system ya. Oh ya. Oh iya nanti aja. Withholding system ini sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini juga bukan Fiskas, bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak. Misalnya tentang PPh 21 ya, atau pajak penghasilan Anda, pemotongan pajaknya itu dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan dana pensiun. Misalnya nih, ya, Anda PPh 21, Anda pajak penghasilan dan udah PTKP, ya kan, nggak kena PTKP kan, misalnya, dan Anda harus bayar pajak ya. Nanti ya yang menghitung itu bukan Anda ya. Misalnya tadi pemberi kerja. Ya, jadi pemberi kerja memberikan perintah kepada bendahara untuk menghitung pajak Anda ya. Jadi itu withholding system. Jadi pengenaan pajaknya ya, yang menentukan besarnya pajak itu bukan Anda, bukan Fiskas, tetapi orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bisa saja bendahara ya. Atau dalam ini bendahara pemerintah atau dana pensiun ya yang menghitung pajak Anda ya. Jadi kan misalnya Anda kerja nih ya. Kan Anda bendahara ngurusi pajak, ya kan? Nah, bendahara itu ya disebut sebagai pihak ketiga. Karena dia diperintahkan oleh pemberi kerja untuk melakukan penghitungan pajak terhadap Anda. Makanya kadang orang akuntan itu juga paham PPh 21 ya. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya karena kita udah mulai ke yang teknis-teknis nanti saya jelaskan dari PPh 21, PPh 23 itu apa gitu. Nanti biar kita paham gitu. Nah, itu withholding system gitu. Jadi yang menghitung adalah orang lain ya, bukan wajib pajak. Wajib pajak kan kita. Orang yang dikenakan oleh undang-undang memiliki utang pajak ya kan. Nanti beda ya utang pajak dan piutang pajak nanti beda ya. Kalau utang pajak itu ya, utang pajak itu sesuatu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Besarannya ditentukan oleh pemerintah dan tidak ada kewajiban untuk memungut pajak. Nah, itu utang pajak. Nanti beda dengan piutang pajak. Jadi piutang pajak itu adalah setelah adanya surat ketetapan pajak.
baru ya bisa dilakukan pemungutan pajak. Jadi misalnya utang pajak Anda 2,5% dari penghasilan misalnya ya, itu utang pajak ya, dan belum keluar surat ketetapan pajak, jadi belum ada kewajiban untuk melakukan pemungutan. Nah, baru ketika sudah keluar surat ketetapan pajak ya, sudah keluar, sudah jelas ya, itu namanya piutang pajak gitu. Anda sudah harus mulai membayar gitu kan. Harus sudah mulai membayar, besarannya sudah jelas berapa, Anda sudah harus mulai membayar ya kepada negara. Nah, itu withholding system, tahu ya. Jadi kalau yang ini, kalau self assessment ini yang menentukan besarnya pajak wajib pajak sendiri ya. Dan yang aktif wajib pajak sendiri mulai dari hitung, nyetor, kemudian melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan Fiskas tidak ikut campur, ya, hanya melihat saja, oh Anda ternyata memang segini penghasilannya, oke. Nah, beda dengan withholding system, ya, yang menghitung adalah bendahara. Ya paling gampang bendahara lah, atau pemberi kerja, ya misalnya perusahaan yang punya, biasanya pemerintah bendahara nih, hitung nih, manajer ini dihitung penghasilan tahunannya berapa, PPh 21-nya berapa, nanti disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak gitu. Dan terakhir adalah official system, ya, pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang ya. Paling gampang itu yang masih menggunakan sistem ini PBB ya, pajak bumi bangunan, karena memang untuk wajib pajak tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung pajak bumi bangunan ya. Besarnya pajak terutang ini yang menentukan Fiskas ya. Jadi yang menentukan piutang pajak Anda berapa itu Fiskas, dan Anda pasif saja, nggak usah nggak usah ya, nggak usah ini nggak usah aktif gitu. Dan kemudian ya utang pajaknya nanti akan timbul setelah adanya surat ketetapan pajak dari Fiskas ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, piutang pajaknya yang Anda akan ada setelah ada surat ketetapan pajak dari Fiskas. Fiskas ini pemerintah. Jadi biar gampang, pemerintah kan terlalu panjang itu ya, saya gunakan kata Fiskas ya. Oke, selesai itu untuk pemungutan pajak. Silakan bagi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di WhatsApp bisa, atau di tempat manapun yang memungkinkan kita bisa bertemu dan berdiskusi. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.